Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akira Sakira dengan MPM 2040605008 dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Lokal A3 dengan mata kuliah Sumber Daya Laut Tropis. Selaku dosen pengampu kami yaitu Bu Samsidar Gafar. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang zona maritim menurut UNCLOS. UNCLOS yang ditetapkan pada tahun 1982 mengubah wajah laut internasional dan kini sudah ditetapkan atau diakui oleh 168 negara per November 2017. Menurut UNCLOS, negara-negara di dunia berhak atas kawasan laut yang sangat luas yang beragam jenis dan pukulannya. Dan selanjutnya, zona maritim menurut UNCLOS secara umum acuan atau referensi yang digunakan suatu negara untuk mengukur zona maritimnya disebut garis pangkal. Garis pangkal merupakan suatu garis hasil pertemuan air dengan daratan ketika airnya surut. Air yang berada di dalam garis pangkal itu disebut sebagai perairan pedalaman, misalnya air yang berada di dalam teluk. Dan di luar garis pangkal zona pertama diukur yaitu sebagai laut teritorial. Laut teritorial ini lebarnya dari garis pangkal adalah 12 mil laut. Laut teritorial ini tidak saja meliputi air laut, tapi juga udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya. Pada laut teritorial ini berlaku apa yang dikenal sebagai kedaulatan penuh. Kedaulatan penuh meliputi wilayah darat suatu negara dan laut teritorial. Jadi, artinya, kedaulatan penuh itu mencakup daratan dan lautan hingga 12 mil yang tidak saja meliputi daratannya, tapi juga udara di atasnya. Jadi, di luar laut teritorial disebut sebagai zona tambahan yang meliputi air laut saja. Jadi, zona tambahan ini diukur dari garis pangkal dengan lebar maksimal 24 mil laut. Selanjutnya yaitu zona ZEE yang diukur sejauh 200 mil dari garis pangkal. ZEE ini meliputi air laut dan dasar laut di bawahnya. ZEE merupakan kewenangan suatu negara atas air laut yang maksimal. Artinya, kewenangan suatu negara terhadap air laut itu maksimal sampai 200 mil dari pangkalnya. Di luar itu sebagai laut bebas, merupakan kawasan laut yang tidak merupakan milik negara manapun dan bisa dimanfaatkan oleh negara manapun. Dan selanjutnya yaitu zona maritim landas kontinen. Landas kontinen merupakan dasar laut yang menjadi hak suatu negara di luar laut teritorial. Landas kontinen tidak ditentukan lebarnya dengan jarak tertentu dari garis pangkal. Jadi, penentuan hak suatu negara atas landas kontinen ini didasarkan kepada bentuk dasar laut, kemudian ketebalan sedimen dan faktor-faktor yang lain. Lebar landasan kontinen bisa saja lebih dari 200 mil diukur dari garis pangkal jika memang syarat-syaratnya memenuhi. Untuk itu, suatu negara harus melakukan survei pemetaan yang teliti untuk bisa mengetahui bentuk dasar laut dan juga ketebalan sedimen yang ada di dasar laut. Dan UNCLOS menegaskan bahwa jika landas kontinen suatu negara itu tidak melebihi 200 mil, maka negara tersebut otomatis diberi hak untuk mendapatkan 200 mil landas kontinen.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.